Apakah penglihatan rohani selalu dari Tuhan? Saudara dikasih Tuhan, di zaman ini semakin banyak orang berbicara tentang pengalaman rohani. Ada yang mengaku melihat malaikat, ada yang mengaku mendapat penglihatan tentang masa depan. Ada yang berkata Tuhan memberitahunya sesuatu secara supranatural. Pertanyaannya, apakah setiap penglihatan rohani pasti berasal dari Tuhan? Jawabannya, jelas tidak. Tidak semua penglihatan rohani berasal dari Tuhan. Alkitab berkali-kali memperingatkan bahwa ada 3 sumber penglihatan rohani. Yang pertama dari Tuhan. Yang kedua dari diri sendiri, seperti imajinasi, emosi, atau keinginan pribadi. Dan yang ketiga adalah dari roh jahat, yaitu tipuan iblis. Hari ini firman Tuhan akan menolong saudara dan saya untuk mengenali perbedaannya, memahami tanda-tandanya, dan mengetahui bagaimana hidup dalam discernment atau perbedaan roh yang sehat sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita bahas. Kita lihat bukti Alkitab di mana penglihatan rohani tidak selalu dari Tuhan. Yang pertama, ada penglihatan palsu dalam pelayanan yang mengatasnamakan Tuhan. Yeremia 23:16. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Di sini Tuhan berkata jelas, ada penglihatan yang muncul dari hati manusia, bukan dari Tuhan. Contohnya, ada orang yang begitu ingin terlihat rohani, sehingga ia merasakan penglihatan yang sebenarnya hanya hasil emosinya sendiri. Yang kedua, ada penglihatan dari roh penyesat. 2 Korintus 11 ayat ke-14 berkata, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Catat, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Artinya, iblis bisa saja memberikan pengalaman rohani yang seolah-olah baik, seolah-olah terang, seolah-olah dari Tuhan, padahal dari iblis. Contoh dalam Alkitab, di Kisah Para Rasul 16, ada seorang perempuan yang memiliki roh tenung yang dapat memberi informasi supranatural, tetapi itu bukan dari Tuhan. Dan yang ketiga, ada penglihatan yang benar-benar dari Tuhan. Alkitab juga penuh dengan contoh penglihatan sejati yang datangnya dari Tuhan. Seperti yang Yesaya melihat kemuliaan Tuhan, Yesaya 6. Yehezkiel melihat roda-roda penuh mata, Yehezkiel 1. Petrus mendapat penglihatan kain turun dari langit, Kisah Para Rasul 10. Yohanes melihat masa depan dalam kitab Wahyu. Jadi, Tuhan memang berbicara juga melalui penglihatan. Tetapi tidak semua penglihatan berasal dari Tuhan. Nah, ada 3 sumber penglihatan dan ciri-cirinya. Kita lihat. Yang pertama, penglihatan dari Tuhan. Ciri-cirinya seperti ini. Selalu selaras dengan firman Tuhan. Menghasilkan pertobatan, ketaatan, atau kebenaran. Membawa damai dan keyakinan dalam Roh Kudus. Tidak memuliakan manusia atau ego. Tujuannya menegur, mengarahkan, menghibur, atau meneguhkan. Contoh Alkitab, Petrus. Di Kisah Para Rasul 10, penglihatan kain tentang turun dari langit di mana membuka pintu Injil bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tujuannya jelas, memuliakan Tuhan dan memperluas karya keselamatan. Nah, yang kedua, penglihatan dari diri sendiri atau imajinasi. Ciri-cirinya muncul dari keinginan pribadi, bertentangan dengan prinsip firman Tuhan. Lebih condong kepada ego, prestis, atau emosi. Tidak membawa pertobatan, lebih terasa seperti keinginan hati dibungkus spiritualitas. Contoh Alkitab, Nabi palsu di Yeremia 23. Mereka berkata, aku mendapat penglihatan damai sejahtera. Padahal Tuhan berkata, tidak, aku tidak mengutus mereka. Mereka mengira mereka melihat sesuatu, tetapi itu hanya imajinasi yang dibungkus jargon rohani. Yang ketiga, penglihatan dari roh jahat. Ciri-cirinya punya unsur kegelapan, ketakutan, atau manipulasi. Tujuannya menyesatkan atau menghancurkan. Bisa terlihat baik, tapi menghasilkan kebingungan. Membawa orang menjauh dari Injil. Fokus pada kekuatan supranatural, bukan bertobat dan hidup benar. Nah, contoh dalam Alkitab, perempuan dengan roh tenung itu, di mana ia benar-benar memiliki kemampuan supranatural, tetapi sumbernya jelas bukan dari Tuhan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contoh tentang penglihatan dari Tuhan seperti ada seorang ibu berdoa, di mana anaknya jauh dari Tuhan dalam doa, ia melihat anaknya menangis dan kembali kepada Tuhan. Nah, beberapa waktu kemudian, anak ini benar-benar bertobat. Nah, penglihatan itu selaras dengan firman Tuhan dan menghasilkan kebaikan. Dan contoh yang kedua bisa lihat dari penglihatan tentang diri sendiri. Seseorang sangat ingin menikah,
Ia mimpi seorang berkali-kali dan yakin Tuhan berkata itu jodohnya. Padahal tidak ada konfirmasi Tuhan, tidak ada konfirmasi firman. Jadi tidak membawa buah rohani dan hanya keinginan pribadi saja. Akhirnya hubungan itu gagal dan ia menyadari itu hanya emosinya sendiri. Nah, contoh penglihatan dari roh jahat adalah orang yang mendalami praktik-praktik okkultisme atau paranormal. Sering melihat hal-hal yang supranatural, tetapi hasilnya hidup penuh ketakutan, jauh dari Tuhan, merasa terikat, dan sebagainya. Itulah ciri sumbernya bukan dari Tuhan. Nah, sekarang kita uji ya setiap penglihatan dengan 5 tes Alkitabiah. Tes yang pertama adalah tes firman. Apakah selaras dengan Alkitab? Tuhan tidak akan bertentangan dengan firman-Nya. Yang kedua, tes buah roh. Apakah membawa damai, kesucian, ketaatan, dan sebagainya. Yang ketiga, tes kristosentris. Apakah memuliakan Yesus Kristus atau memuliakan diri sendiri. Yang keempat, tes komunitas rohani. Apakah pendeta atau penatua rohani yang mengkonfirmasi. Dan yang kelima adalah tes tujuan. Apakah tujuannya membangun atau menyesatkan. Nah, aplikasi untuk jemaat, Bapak Ibu semua dalam hari-hari adalah yang pertama, jangan mudah percaya pengalaman supranatural. Percayalah kepada firman Tuhan terlebih dahulu. Pengalaman itu penting, tapi firman Tuhan jauh lebih stabil. Yang kedua, jaga hati. Jadi banyak penglihatan palsu berasal dari hati yang tidak dijaga. Yang ketiga, hindari pengejaran fenomena. Kejarlah Tuhan, bukan sensasi rohani. Yang keempat, bersikap rendah hati. Jika Tuhan berbicara, itu anugerah. Dan yang kelima, bangun kepekaan roh melalui doa, puasa, dan kekudusan. Saudara, Alkitab tidak pernah melarang penglihatan rohani. Justru Tuhan sering memakai penglihatan untuk membangun umat Tuhan. Tetapi, tidak semua penglihatan berasal dari Tuhan. Karena itu, gereja harus hidup dalam kebenaran, kewaspadaan, dan pembedaan roh yang sehat. Biarlah Roh Kudus memberi kita hikmat untuk menilai setiap pengalaman rohani, agar kita tidak tersesat dan tetap berjalan dalam terang yang sejati. Boleh katakan amin? Tuhan Yesus memberkati.